Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang sangat mundur. Kebanyakan orang Arab adalah penyembah berhala, dan yang lain merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah ketika itu merupakan tempat suci bagi bangsa Arab, karena di tempat tersebut terdapat berhala-berhala agama mereka, dan juga terdapat sumur Zam-Zam, dan yang paling penting adalah Ka'bah. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau pada tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal ketika ia masih dalam kandungan, dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia ketika ia berusia 6 tahun. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, ia diasuh juga oleh pamannya yaitu Abu Talib. Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Siti Khadijah ketika ia berusia 25 tahun. Ia pernah menjadi penggembala kambing. Nabi Muhammad pernah diangkat menjadi hakim. Pada usia 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir. Ia tidak menyukai suasana kota Mekah yang dipenuhi dengan masyarakat yang memiliki masalah sosial yang tinggi. Selain menyembah berhala, masyarakat Mekah pada waktu itu juga mengubur bayi-bayi perempuan. Nabi Muhammad banyak menghabiskan waktunya dengan menyendiri di Gua Hira untuk mencari ketenangan dan memikirkan masalah penduduk Mekah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu, ia mengajarkan ajaran Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya, yang dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Dan selanjutnya secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah, setelah turun wahyu Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan pengikutnya pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini dinamai Hijrah. Semenjak peristiwa itu dimulailah kalender Islam atau kalender Hijriyah. Penduduk Mekah dan Madinah ikut berperang bersama Muhammad dengan hasil yang baik, walaupun ada di antaranya kaum Islam yang tewas. Lama-kelamaan para muslimin menjadi lebih kuat dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad wafat, seluruh jazirah Arab di bawah penguasaan Islam. Setelah Muhammad meninggal, 4 khalifah bergantian memerintah negara Islam yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para pemimpin ini digelari para khalifah Rasyidin atau yang terbimbing. Merekalah yang mengawal tahap awal penaklukan Islam hingga ke Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Sepeninggalnya Nabi Muhammad, Abu Bakar, seorang sahabat terdekatnya, terpilih sebagai khalifah pertama. Meskipun dalam kedudukan khalifah tetap ada aura otoritas agama, khalifah sama sekali tidak mengakui kenabian. Sejumlah kepala suku menolak untuk melanjutkan perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, sehingga mereka menahan pembayaran zakat dan beberapa justru mengaku sebagai nabi. Abu Bakar mempertahankan kekuasaannya melalui kampanye militer yang sukses, dikenal dengan sebutan Perang Riddah, yang momentumnya diteruskan ke wilayah Kekaisaran Romawi Timur dan Sasania. Di akhir masa khalifah kedua, yaitu Umar dan pasukan-pasukan Arab, yang jumlah barisan perangnya semakin membengkak karena tambahan pemberontak yang kalah dan mantan pasukan pembantu kerajaan mengalahkan Syam dan Mesir, 2 provinsi Romawi Timur, sedangkan Sasania kehilangan teritori barat mereka, yang sisanya akan menyusul segera setelahnya. Umar memperbaiki administrasi imperium yang masih muda ini, memerintahkan peningkatkan saluran irigasi, dan ikut serta berperan dalam pembentukan kota-kata seperti Basroh di Irak. Dekat dengan orang-orang miskin, dia tinggal di sebuah pondok tanah liat sederhana tanpa pintu. Setelah mencari keterangan dengan orang-orang miskin, Umar mendirikan Baitul Mal, sebuah institusi kesejahteraan untuk kaum miskin, berkebutuhan lansia, yatim, janda, dan penyandang disabilitas yang muslim dan non-muslim. Baitul Mal beroperasi ratusan tahun di bawah kekhalifahan Rasyidin di abad ke-7 hingga ke periode Umayyah dan juga ke era Abbasiyah. Umar juga mengenalkan pensiun untuk lansia dan tunjangan untuk anak. Ketika dia merasa bahwa seorang gubernur atau komandan menjadi terpikat pada kekayaan atau tidak memenuhi standar administrasi yang dibutuhkan, dia memindahnya dari jabatannya. Ekspansi sebagian dihentikan antara tahun 668 Masehi dan 639 Masehi, selama tahun-tahun kelaparan di semenanjung Arab dan wabah berat di Syam. Tetapi di akhir masa berkuasanya Umar, wilayah Suriah, Mesir, Mesopotamia, dan sebagian besar Persia telah menjadi bagian dari negara Islam.
populasi Yahudi lokal dan Kristen pribumi yang tinggal sebagai minoritas agama dan dibebani pajak sementara, Muslim membayar zakat untuk membiayai perang-perang Romawi Timur dan Sasania, sering membantu Muslim mengambil alih tanah mereka dari Bizantium dan Persia, dan menghasilkan penaklukan-penaklukan yang luar biasa kilat. Seiring ditaklukkannya area-area baru, mereka juga memanfaatkan perdagangan bebas dengan wilayah lain di negara Islam yang tengah tumbuh tersebut. Sementara, untuk mendukung kegiatan komersial, pajak diterapkan pada kekayaan alih-alih perdagangan. Orang-orang Muslim membayar zakat hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Pada tahun 639 Masehi, Umar menunjuk Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam, setelah gubernur sebelumnya meninggal dalam sebuah wabah mengenai 25.000 orang lebih. Untuk menghentikan usikan Romawi Timur dari arah laut selama peperangan Romawi Timur Arab, pada tahun 649 Masehi, Muawiyah menyusun satu angkatan laut, dengan personilnya adalah para pelaut Kristen monofisit, Koptik, dan Kristen Suryakubia serta pasukan Muslim, yang mengalahkan angkatan laut Bizantium pada pertempuran Phoinikos pada tahun 655 Masehi, yang membuka Laut Tengah untuk kapal-kapal Muslim. Pasukan-pasukan Muslim awal berkemah jauh dari kota, karena Umar khawatir kalau mereka dapat terpikat oleh harta dan kemewahan, menjauhi peribadahan kepada Allah, mengumpulkan kekayaan, dan membentuk dinasti. Dengan tetap berada di kemah-kemah ini jauh dari kota, juga memastikan tidak adanya tekanan bagi penduduk lokal, sehingga tetap berjalan normal. Beberapa pangkalan kemah ini kemudian tumbuh menjadi kota seperti Basra dan Kufa di Irak, dan Fustat di Mesir. Ketika Umar dibunuh pada tahun 644 Masehi, Utsman bin Affan, sepupu dari kakek dan dua kali menantu Muhammad, menjadi khalifah berikutnya. Karena bahasa Arab ditulis tanpa vokal, beragam penutur dialek bahasa Arab dan bahasa lain membaca Quran dengan variasi fonetis yang dapat mengubah artinya. Ketika Utsman bin Affan menyadari hal ini, dia memerintahkan penyusunan satu salinan standar Quran dan salinan-salinannya dikirim ke beberapa pusat wilayah kekuasaan Islam yang terus meluas.